Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Semangat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi di channel YouTube Ibu yaitu Kreasi Willy dalam proses pembelajaran daring atau online khusus di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih seputar bab 1 yaitu memahami teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lanjut materi apa saja yang akan kita bahas hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja kaidah kebahasaan dalam menyusun teks laporan? Mari kita lihat. Nah, di sini kita akan bahas materi 1.3 yaitu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Lebih singkatnya bisa dikatakan kaidah kebahasaan teks LHO. Ya, lebih singkat LHO, laporan hasil observasi. Yang pertama, kaidah kebahasaannya itu adalah kata serta frasa, verba, dan nomina. Jadi di sini banyak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita fokus dulu ke kata. Apa sih pengertian dari kata? Kata itu adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Dalam kurung baik memiliki arti maupun tidak. Nah, di sini agar kalian lebih paham, Ibu berikan contoh pulpen, buku, gajah, wayang, dan lain-lain. Itu namanya kata. Ingat ya, satuan bahasa terkecil yang memang sifatnya bebas. Kemudian yang kedua, itu kita lanjut dengan frasa, yang poin B. Frasa ini adalah kata-kata yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. Ibu, fungsi itu apa? Nah, ini fungsi itu apa? Jadi fungsi itu ada kalimat fungsi predikat, subjek gitu. Nah, di sini Ibu sudah berikan contoh. Siswa baru. Nah, siswa baru ini merupakan fungsi makna dari subjek. Kenapa? Karena siswa baru ini merupakan subjek, ya, tidak ada predikatnya gitu. Siswa baru gitu. Kemudian yang kedua itu ada contoh sedang membersihkan. Nah, jika frase yang kedua sedang membersihkan ini merupakan fungsi makna dari predikat. Melakukan suatu pekerjaan yaitu membersihkan. Itu namanya frase. Jadi ingat frase itu adalah kata-kata yang dimana terdiri dari dua atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. Nah, sekarang yang ketiga itu ada verba. Nah, ini mungkin di dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada kata verb gitu ya. Jadi kata kerja di bahasa Indonesia juga sama. Kata kerja, contoh di sini Ibu berikan makan, minum, membersihkan, menemukan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada nomina. Nah, nomina ini adalah kata benda ya yang mungkin ada di sekitar kalian. Contoh misalnya manusia, pesawat, mobil, perhotelan. Mungkin entah itu ada meja, rumah, kemudian atau bisa juga mencari kata yang berimbuhan pe dan akhiran han. Misalnya perhotelan, pariwisata, pekerjaan gitu bisa, nomina. Nah, ini kata, mohon maaf, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kata, frasa, verba, dan nomina. Nah, sekarang kita lanjut kaidah kebahasaan teks LHO yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks LHO yang kedua, yaitu afiksasi atau imbuhan. Nah, mungkin mengenai afiksasi, ini kalian di SMP sudah dapat ya, atau dari SD. Yaitu yang namanya afiksasi itu adalah istilah lain dari imbuhan, seperti me, ke, ber, di, se, peter, itu imbuhan. Kemudian kalau akhiran misalnya ada an, i, kemudian sisipan juga ada namanya l, yang seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke poin A. Di dalam afiksasi itu ada kata dasar. Nah, apa sih kata dasar? Kata dasar itu adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contoh, lari, makan, minum, tidur, kerja. Itu kata dasar. Jadi kata yang memang belum mendapatkan imbuhan gitu. Kemudian yang kedua itu ada
mohon maaf, yang poin B itu ada kata bentukan. Kata bentukan ini adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Jadi contohnya berlari, jadi dapat imbuhan ber, memakan, dapat imbuhan me, minuman, dapat akhiran an, kemudian tertidur, dapat awalan ter, dan bekerja. Nah, jadi di sini perbedaan antara kata dasar dengan kata bentukan sudah jelas. Jika kata dasar yaitu kata yang belum mendapatkan imbuhan, kalau kata bentukan itu yang sudah mendapat imbuhan. Nah, itu namanya afiksasi. Agar kalian lebih paham, Ibu sekarang akan berikan contoh afiksasi. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh afiksasi atau imbuhan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada kata berimbuhan berlari. Jadi kata dasar dari berlari itu dah lari. Dapat imbuhan apa? Ber. Nah, jadi kata atau jenis kata dari kata berlari itu adalah verba. Kenapa? Karena berlari itu merupakan suatu kata yang menyatakan suatu pekerjaan atau tindakan. Kemudian ada kata yang kedua yaitu menakutkan. Nah, dari kata menakutkan, kata dasarnya adalah takut. Nah, kita fokus dulu. Takut, berarti sisanya itu adalah men dan kan. Ya, jadi imbuhannya itu adalah dapat me. Ada kata imbuhan men tidak, yang ada me. Jadi n-nya itu ditaruh di dalam kurung kurawal. Ingat, huruf yang ditaruh dalam kurung kurawal itu adalah huruf kapital atau huruf besar. Kemudian dapat akhiran kan. Jenis katanya apa? Verba juga, karena merupakan suatu pekerjaan menakutkan. Kemudian ada kata perhotelan. Nah, ini kata dasarnya sudah jelas hotel. Yang masih sisa itu adalah kata per dan an. Apakah ada afiksasi per? Tidak. Yang ada itu adalah mekeber di sepe. Bukan per, tapi pe. Ya, jadi caranya menulis imbuhan, kalian tulis pe, r-nya itu taruh di dalam kurung kurawal, ingat huruf besar. Kemudian sisanya akhirnya itu adalah an. Jadi pe strip dalam kurung r strip an. Itu caranya menulis imbuhan. Kemudian perhotelan merupakan jenis kata apa? Nomina, karena merupakan kata benda. Kemudian kata yang terakhir yang keempat yaitu ada disebut. Jadi kata dasarnya sudah jelas sebut, imbuhannya dapat di, jenis katanya itu dah verba, merupakan kata kerja. Nah, jadi ini merupakan contoh afiksasi, ada 4. Ibu harap anak-anak di rumah silakan melatih diri, cari kata-kata yang berimbuhan, kemudian tentukan kata dasarnya, kemudian belajar untuk menulis imbuhannya, dan tentukan jenis kata tersebut, jenis katanya apa. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut kaidah kebahasaan yang selanjutnya. Nah, sekarang Ibu lanjut kaidah kebahasaan teks LHO yang ketiga, yaitu kalimat definisi. Apa sih kalimat definisi tersebut? Nah, di sini Ibu sudah jelaskan, kalimat definisi itu adalah kalimat yang berisi tentang pengertian suatu hal. Nah, agar kalian lebih paham, di sini Ibu sengaja menggunakan rumus yaitu X sama dengan Y yang menggunakan konjungsi sebagai berikut. Nah, jadi kalimat definisi itu akan menggunakan konjungsi adalah, ialah, meliputi, yaitu, tergolong, disebut, termasuk. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan berikan contohnya. Nah, di sini contoh kalimat definisi menggunakan konjungsi. Di sini konjungsi yang Ibu angkat itu adalah atau gunakan disebut. Nah, di sini ada semut disebut binatang yang paling kecil. Rumusnya X sama dengan Y, yang merupakan X itu adalah semut, disebut sama dengan atau konjungsi binatang yang paling kecil yaitu adalah Y. Nah,
Kalimat definisi yang kalian buat itu benar jika rumus kalimat ini bisa dibalik. Yang awalnya X sama dengan Y menjadi Y sama dengan X. Nah, kita ubah sekarang. Binatang yang paling kecil disebut semut. Nah, jadi masih enak didengar oleh telinga. Jadi di sini kalimatnya benar atau kalimat definisi yang kalian buat itu benar. Ibu, sama dengannya ini apakah bisa diganti? Bisa. Diganti dengan konjungsi yang 7 tadi, ialah, adalah, ya, kemudian tergolong, itu bisa diganti yang ini. Sesuaikan dengan kalimat gitu. Jadi X sama dengan Y, kemudian Y sama dengan X. Ini contoh kalimat definisi. Sekarang kita lanjut kaidah kebahasaan teks LHO yang keempat, yaitu kalimat simplex atau sering disebut dengan kalimat tunggal. Nah, mungkin kalian di SMP sudah dapat ya. Ya, jadi arti dari kalimat simplex atau kalimat tunggal itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari hanya satu verba atau pola struktur atau disebut dengan kalimat tunggal. Ingat, hanya satu verba atau pola. Nah, di sini Ibu sudah berikan contoh. Contoh kalimat tunggal atau kalimat simplex itu adalah ibu memasak sayur di dapur. Ibu itu bisa disebut subjek karena orang yang melakukan apa? Yaitu memasak. Jadi memasak ini merupakan predikat. Kemudian apa yang dimasak? Entah itu nasi, entah itu daging, entah itu sayur. Kemudian di mana tempatnya? Yaitu di dapur. Jadi ada keterangan waktu, ada tempat, dan ada keterangan suasana. Jadi ibu memasak sayur di dapur. Ingat ya, sayur itu pelengkap. Kenapa? Karena banyak bahan yang bisa dimasak oleh ibu. Di mana? Di dapur gitu. Karena sayur ini bisa diubah menjadi daging, kemudian menjadi nasi, kemudian yang lainnya gitu. Jadi polanya di sini adalah S P pel KT. Itu yang namanya kalimat simplex atau kalimat tunggal karena terdiri dari satu verba atau satu struktur. Strukturnya apa? S P pel KT. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks LHO yang kelima. Di sini kaidah bahasa teks LHO yang kelima yaitu adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari satu atau lebih verba dan pola struktur yang biasanya diimbuhi dengan konjungsi atau tanda koma atau disebut dengan kalimat majemuk. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu berikan contoh. Nah, jadi di sini untuk membuat kalimat majemuk atau kalimat kompleks, itu kalian harus siapkan dua kalimat dulu. Yang kalimat pertama, kelelawar tidur pada siang hari. Yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari. Nah, sekarang kita jadikan kalimat kompleks berbunyi, kelelawar tidur pada siang hari tetapi aktif pada malam hari. Nah, di sini mengapa dikatakan kalimat kompleks? Kita bahas dulu. Kelelawar merupakan subjek, kemudian tidur yaitu predikat, pada siang hari yaitu merupakan keterangan waktu. Mohon maaf, Ibu tulis KW. Nah, di sini ada kata tetapi. Nah, tetapi ini merupakan dari konjungsi. Nah, sesuai dengan penjelasan, kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu atau lebih verba atau struktur dan biasanya diimbuhi dengan konjungsi atau tanda koma. Nah, di sini konjungsinya adalah kata tetapi. Ibu tulis KJ, ya, konjungsi. Kemudian dilanjut tetapi aktif pada malam hari. Nah, aktifnya ini predikat, kemudian pada malam hari keterangan waktu. Nah, jadi di sini mengapa dikatakan kalimat ini merupakan kalimat kompleks atau majemuk? Karena terdiri dari dua struktur atau dua pola. Apa polanya?
satu strukturnya. Yang pertama yaitu SPKW dan yang kedua yaitu PKW. Ada dua struktur. Nah, Ibu katanya selain konjungsi, itu kalimat majemuk biasanya ditandai dengan tanda koma. Boleh dengan cara kelelawar tidur pada siang hari, koma, aktif pada malam hari. Jadi ada jeda atau ada spasi. Jadi jika kalian sudah menggunakan tanda koma, jadi konjungsi tetapi, sedangkan, dan, kemudian itu tidak usah ya, karena kalian sudah gunakan koma. Jadi tidak boleh menggunakan dua-duanya, harus dipilih entah itu menggunakan konjungsi atau tanda koma. Paham? Oke. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini membahas mengenai tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks LHO atau laporan hasil observasi. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap setelah menyimak materi ini selalu latihan untuk menentukan afiksasi, kemudian menentukan kaidah-kaidah kebahasaan teks LHO lainnya. Nah, jadi untuk hari ini seperti biasa sebelum Ibu tutup, Ibu berbagi goresan tangan. Kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Pendidikan memiliki akar yang pahit, tetapi buahnya manis. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. SMK bisa, SMK hebat, Wirabakti Jaya. Jangan lupa selalu kunjungi channel YouTube Ibu yaitu Kreasi Willy, yaitu subscribe, like, comment. Dadah!